Langkah kaki Jungkook terhenti kala melihat ruangan sang mama. Ia menetralkan detak jantungnya kemudian berusaha untuk tersenyum, bertujuan untuk tak lemah di hadapan sang mama. Jika ia lemah, siapa yang akan menguatkan sang mama? Yuju melihat ke samping kemudian tersenyum, tangannya ia arahkan ke arah punggung Jungkook kemudian sejenak mengelus punggung milik sang suami. Ia tahu betapa Jungkook sangat menyayangi mamanya. Ia pun tahu betapa sang mertua begitu mencintai Jungkook. Tak heran jika Jungkook lemah jika menyangkut tentang sang mama. Kamu jangan terlalu berusaha untuk terlihat kuat. Kalau emang kamu gak kuat, kamu boleh ceritain keluh kesah kamu ke aku untuk ngurangin masalah yang ada di pikiran kamu. Masih ada aku yang bakal kuatin kamu lagi. Jungkook melihat ke arah Yuju kemudian tersenyum tulus. Yuju membalas senyuman itu. Kemudian bersamaan mereka memasuki ruangan milik sang mama. Ia berjalan ke arah ranjang milik sang mama, lalu mengelus pelan wajah sang mama. Jane yang mungkin merasa terusik akan tangan yang menyentuh wajahnya langsung membuka matanya perlahan. Namun betapa terkejutnya Jane ketika melihat sang putra di hadapannya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yuju kemudian tersenyum. Kok gak bilang mama mau jenguk? Tanya Jane terlampau lemah. Anaknya jenguk emang harus izin? Tanya Jungkook kesal. Jane kemudian menggeleng. Yuju diajak juga nih. Seneng mama jadinya. Iya ma, Yuju juga datang soalnya kangen sama mama. Gimana keadaan mama, baik-baik aja kan? Tanya Yuju sambil mendekat ke arah Jen. Baik, kamu masih sabarkan hadepin ini anak. Masih ma, tenang Yuju mah sabar banget anaknya. Kalau dia bandel pukul aja palanya Ju, kata Jen diselingi candaan. Namun suara Jen kembali terlihat melemah. Sejenak matanya sempat kabur namun ia kembali menggelengkan kepalanya. Tidak, belum saatnya, ia mohon beri waktu sejenak. Keadaan ruangan milik Jen kembali kacau saat keadaan Jen kembali drop. Setelah beberapa saat dokter menyuntikkan cairan ke tubuh Jen, keadaan Jen cukup sedikit membaik namun ia masih dalam keadaan koma. Jungkook mendudukkan dirinya di kursi di depan ruangan sang mama. Ayah serta sang abang juga sudah datang dengan raut wajah yang panik, dan kini juga sedang menatap khawatir Jen dalam ruangannya. Jungkook mengacak kasar rambutnya kemudian dengan kasar menghapus air mata yang seenaknya saja keluar tanpa izin. Pikirannya kacau, hatinya perih ketika menyaksikan kejadian tadi tepat di depan matanya. Sang mama yang sempat sekarat jika dirinya teledor tak cepat memanggil dokter. Sejak kejadian 2 hari yang lalu hubungan Jungkook dan Yuju mulai cukup kembali. Walaupun Jungkook masih saja bersikap dingin kepada Yuju tetapi tidak sedingin awal mereka berjumpa. Yakin kamu mau sekolah hari ini? Tanya Yuju masih tidak percaya. Iya gue yakin, jawab Jungkook. Tangannya bergerak mengambil tas sekolah yang berada di sofa dan berjalan keluar dari kamarnya. Yuju melongo melihat kelakuan Jungkook. Ini nih kalau udah sehat kumat lagi dinginnya. Dasar es batu. Yuju mengangkat tangannya mengarahkan seolah ingin meninju tubuh Jungkook. Yuju berjalan keluar dari kamarnya dan menyusul Jungkook turun ke bawah. Yuju berjalan dengan menghentakkan keras kakinya. Kenapa kamu jalan kayak gitu? Tanya Wonwo heran melihat cara berjalan Yuju yang aneh. Lagi latihan jalan biar kayak preman biar bisa ninju orang. Yuju menjawab dengan mendudukkan dirinya dan menatap Jungkook dengan tatapan mengerikan. Wonwo menggelengkan kepala melihat kelakuan Yuju. Ada-ada aja kamu, ucapnya terkekeh. Kalau premannya lo, bukannya malah takut tapi malah ketawa lihat muka lo. Jungkook mengejek Yuju. Ih, nyebelin banget sih. Yuju memukul Jungkook berulang kali membuat Jungkook mengadu kesakitan. Udah ih, malah berantem. Cepetan dihabisin sarapannya supaya gak telat, ucap Sowon menghentikan pertengkaran antara Jungkook dan Yuju. Iya kak, ucap mereka bersamaan. Lo tahu gak katanya bakalan ada anak baru pindah ke sekolah kita, ucap Mingyu memulai obrolan. Seriusan lo? Tanya Yugyeom tak percaya. Gue serius gila, ya kali gue ketinggalan berita. Yugyeom tersenyum, cewek atau cowok nih? Tanyanya kepada Mingyu. Gue denger-denger si cewek, jawab Mingyu. Bisalah gue gebet, ujar Mingyu. Gila lo, inget Chihyo cewek lo, ingat Jaehyun kepada Yugyeom. Yugyeom membulatkan matanya terkejut,
Ia baru ingat bahwa ia mempunyai pacar. Ia menepuk jidatnya. Gila lupa gue, ucapnya sambil terkekeh. Di jahat banget lo, gue bilangin Jihyo tahu rasa lo, ancam Mingyu. Jangan gitu dong hilaf gue tadi, pinta Yugyeom dengan wajah memelas. Denger cewek aja lo cepet, kasian gue liat si Jihyo ditipuin sama buaya kayak lo, bilangin aja Giu ke Jihyo biar tahu rasa, ucap Jaehyun memanas-manasi. Yuju berjalan lemas ke arah parkiran kereta. Ia melihat Euna menunggunya di sana dengan pandangan yang meminta penjelasan setelah melihat Yuju mengejar mobil Jungkook yang pergi dengan membawa Lisa bersamanya. Memang parkiran mobil dan kereta dibagi menjadi dua bagian. Bukannya Euna tidak mampu untuk membeli mobil tetapi ia lebih nyaman jika membawa motor saja. Lo kenapa Ju? Tanya Euna kepada Yuju yang terlihat seperti orang menyedihkan. Yuju tidak menjawabnya. Ia masih tidak menyangka Jungkook memperlakukannya seperti tadi. Mengapa ia sangat percaya kepada Lisa dibanding dia istri sah Jungkook? Gue tanya lo kenapa Ju? Marah Euna melihat Yuju yang hanya memandang ke depan dengan pandangan kosong dan matanya yang berkaca-kaca. Please ngomong sama gue, Euna memeluk tubuh rapuh Yuju. Gue gak suka lihat lo begini Ju, jawab gue Ju, jawab, lanjutnya sambil menangis. Ia tak suka melihat Yuju yang sedang terluka. Ia selalu melihat Yuju terluka dulu disebabkan oleh kedua orang tuanya dan sekarang ia melihat Yuju terluka untuk kesekian kalinya dan sekarang disebabkan oleh Jungkook suaminya sendiri. Euna menangkup wajah Yuju dengan tangannya dan menatap manik mata Yuju. Gue mohon cerita sama gue Ju, pinta Euna dengan suara lembutnya. Cairan bening mengalir dengan mudahnya di pipi Yuju, ia menguatkan hatinya dan menatap Euna. Kiks. Jungkook salah paham Air mata terus-menerus menetes keluar dari mata Yuju, ia tak suka menjadi lemah seperti ini. Kenapa dia lebih percaya Lisa dibanding gue istrinya sendiri? Yuju menepuk kuat dadanya. Emang bener gue kelihatan murahan terus-menerus ngejar dia, tapi gue ngelakuin ini karena gue tulus cinta dia. Yuju merosot turun ke bawah, kakinya lemas untuk berdiri sekarang. Gak ada yang sayang dan cinta sama gue di dunia ini Euna yang melihat hal itu pun terkejut dan langsung membantu Yuju berdiri. Lo gak boleh ngomong kayak gitu Ju, masih ada yang sayang sama lo, masih ada gue, Jihyo, Chaeyeon yang sayang banget sama lo pasti kuat Ju, gue yakin itu, ucap Euna menguatkan Yuju yang tengah terpuruk. Lo gak boleh kayak gini, Euna kembali memeluk tubuh Yuju yang terus-menerus menangis sampai Euna merasakan tubuh Yuju yang bergetar. Euna melepaskan pelukannya dari Yuju dan tangannya bergerak menghapus jejak air mata di pipi Yuju. Udah lo gak boleh cengeng, jelasin ke dia yang sebenarnya terjadi. Yuk gue antar pulang ke rumah lo, ajak Euna, tangannya menarik tangan Yuju mendekati motor matic miliknya. Tapi kerja kelompoknya gimana Tanya Yuju dengan nada yang masih sesenggukan. Euna tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya. Gue aja yang ngerjain, gue tahu keadaan hati lo lagi gak baik-baik aja, jangan terlalu mikirin itu gampang kok ngerjainnya. Gue gak apa-apa yuk kerjain aja. Yuju tersenyum kepada Euna namun Euna yang melihat senyuman itu bukannya senang malah semakin sedih melihatnya. Gak usah senyum lo, jijik gue liatnya. Yuju yang mendengar hal itu kemudian menangis kembali, jika sedang seperti ini ia cengeng sekali. Ya ampun Ju gue cuma bercanda elah, mati gue gimana nih? Ucap Euna khawatir sambil mengelus punggung Yuju bertujuan memberhentikan tangisan Yuju. Setelah selesai mandi Jungkook berjalan keluar dari kamar mandi, Yuju heran melihat baju yang Jungkook gunakan. Ia menggunakan baju hitam polos dan menggunakan celana hitam tidak seperti biasanya hanya menggunakan celana pendek biasa. Kamu mau kemana? Tanya Yuju membuat pergerakan tubuh Jungkook berhenti. Jungkook melihat ke arahnya dan menghembuskan napasnya. Ia sangat malas untuk berbicara kepada Yuju sekarang. Gue mau keluar. Jungkook berjalan ke arah meja yang berada di samping kasur miliknya, mengambil kunci mobil dan berjalan keluar dari kamarnya. Ia berjalan menuruni tangga. Keadaan rumah saat ini sangat sepi.
Sowon dan Wonwo baru saja pergi untuk keluar kota mengurus masalah usaha mereka sekaligus untuk berlibur. Jungkook berjalan masuk ke dalam mobilnya dan melajukan mobilnya menjauh dari pekarangan rumah. Ia bermaksud untuk datang ke restoran miliknya untuk bertemu dengan Lisa. Lisa yang mengajaknya dengan alasan ingin melepaskan rasa rindu setelah belum lama berjumpa. Setelah sampai di depan restoran, ia berjalan masuk dan melihat Lisa sudah ada di dalam dan duduk di dekat jendela. Segera Jungkook berjalan mendatangi Lisa. Jungkook udah datang, ucap Lisa terkejut melihat Jungkook yang sudah duduk di hadapannya. Mau pesan apa? Tanya Lisa kepada Jungkook. Jungkook yang mendengar pertanyaan dari Lisa langsung memanggil pelayan dan menyebutkan pesanannya. Ice Americano 1. Ucapnya dan setelah itu pelayan tersebut menganggukkan kepalanya mengerti dan pergi dari sana. Aku seneng banget deh bisa ketemu kamu lagi, ucap Lisa memulai pembicaraan dengan Jungkook. Setelah itu perbincangan mereka berlanjut. Ju, yuk kita nongkrong ke kafe, sekalian nenangin pikiran lo, gue sama yang lain bakalan ikut kalau lo ikut pokoknya. Yuju berpikir sejenak, keadaan rumah saat ini sangat kosong dan juga benar Yuju butuh refreshing sekarang. Ya udah gue ikut. Nah gitu dong, jangan sedih-sedih terus, ujar Euna di seberang sana. Nanti jam 8 ke sana ya, gue sarelok kafenya. Lanjutnya. Setelah selesai berbincang dengan Euna melalui telepon tadi, ia berjalan ke arah kamar mandi berniat untuk menyegarkan dirinya. Lebih baik ia lebih dulu sampai ke kafe itu dibanding ketiga sahabatnya, pikirnya. Setelah selesai Yuju keluar dengan pakaian kaos berwarna ungu dan rok selutut. Ia menghidupkan handphonenya dan menerima pesan yang Euna kirimkan berupa lokasi kafe yang ingin mereka datangi. Yeju bangun dengan mata yang sembab akibat terlalu banyak menangis semalam. Semalam untuk pertama kalinya ia dan Jungkook tak tidur di kamar yang sama dengan Jungkook, pasalnya sejak kejadian semalam setelah berhasil menenangkan Yuju, ketiga sahabatnya mengantarkannya kembali ke rumahnya. Yuju berjalan masuk ke dalam rumahnya dan langsung berjalan masuk ke dalam kamarnya dan menunggu Jungkook di kamarnya. Namun sudah lama menunggu Jungkook tetapi Jungkook tidak pernah masuk ke dalam kamarnya. Ia keluar dari kamarnya dan berjalan ke arah kamar di samping kamarnya dan benar saja Jungkook berada di dalam kamar tersebut, karena Yuju tahu bahwa kamar tersebut adalah ruangan yang paling sering ia datangi. Kembali keadaan sekarang, Yuju berjalan ke arah kamar mandi. Walaupun ia masih merasa sakit hati, ia tidak boleh terlarut-larut dalam kesedihan dan melupakan tugasnya sebagai pelajar. Setelah selesai memakai semua seragamnya, ia keluar dari kamarnya dan secara kebetulan Jungkook juga keluar dari kamarnya dan sudah memakai seragam sekolah yang memang beberapa baju Jungkook letakkan di sana. Kook, aku berangkat bareng sama kamu ya, ucapnya takut kepada Jungkook. Gak bisa. Kenapa? Tanya Yuju sedih dan menatap Jungkook yang berada di hadapannya. Gue mau pergi bareng Lisa ke sekolah. Jungkook berjalan meninggalkan Yuju, ia berjalan menuruni tangga. Yuju yang mendengar hal itu langsung mengejar Jungkook yang sedang menuruni tangga. Kamu apa-apaan sih? Bentak Yuju kepada Jungkook. Sudah cukup kesabarannya, kali ini ia sudah tidak kuat. Lo yang apa-apaan? Bentak Jungkook kembali kepada Yuju. Yuju menatap Jungkook dengan mata yang penuh dengan air mata sekarang. Ia tidak boleh lemah di hadapan Jungkook sekarang. Kalau emang kamu gak suka sama aku, kamu gak perlu bersikap seolah-olah beri aku harapan kemarin. Mata Yuju berkaca-kaca. Kalau emang kamu gak suka sama aku, kamu gak perlu bilang aku dengan kata, murahan. Aku bukan seperti apa yang kamu bilang, Kook, teriak Yuju sambil memukul dada bidang Jungkook. Oke, kalau itu yang kamu mau, kata Yuju, tangannya bergerak menghapus air mata yang entah kenapa jatuh lagi. Aku bakalan bersikap seolah kamu gak pernah ada di hidup aku, lanjutnya sambil menatap wajah Jungkook. Emang selama ini aku bodoh terlalu berharap sama kamu, silahkan kamu dekat dengan siapapun, aku gak bakal larang kamu lagi. Yuju berjalan keluar meninggalkan Jungkook. Jungkook yang melihat hal tadi entah kenapa ia merasakan sakit hati jika melihat Yuju menangis, namun pikiran tadi langsung ditangkis olehnya. Gue gak peduli.